Perisai Quran Kids, pelopor buku anak sesuai sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sobat Pikit, kita ini sekarang berada di gudang daripada Perisai Quran. Dan Alhamdulillah sekarang ini kita bersama daripada Direktur Perisai Quran, yaitu Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafidhahullah. Nah, kita ingin sedikit bertanya-tanya kepada beliau tentang buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya daripada Al-Ustadz Irwandi Tarmidhi Hafidhahullah, yang sekarang ini sedang booming ya di pasaran, sedang hit dan booming di pasaran. Kita ingin bertanya-tanya kepada beliau mengenai seluk-beluk buku tersebut. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tarmidhi ini kan sudah beredar di kalangan masyarakat ya. Nah, kita ini sekarang ingin mengetahui kenapa kok kemudian dibuat versi anaknya. Oh ya. Apa yang melandasi itu semua? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Sebetulnya itu keinginan lama dari sang penulis, yaitu Dr. Irwandi Tarmidhi. Ingin menyajikan harta halal dan haram ini dalam versi anak, ya, dalam dunia anak, versi anak. Versi anak, ya. Kenapa? Karena memahami permasalahan ini itu kan bukan hanya orang dewasa saja, tetapi permasalahan muamalat jual beli yang haram ini sudah banyak dimulai dari sejak anak-anak. Gitu. Nah, untuk itu butuh mereka itu diajari dari dini, karena mereka tahu mana yang halal, mana yang haram. Ketika mereka nanti dewasa, itu sudah jadi mindset mereka, style mereka. Terjun di dunia bisnis, terjun di dunia pasar, mereka tahu bahwa ini loh yang halal, ini yang haram. Terdidik dari kecil mereka sudah memahami hal itu. Nah, itu kan butuh format sendiri untuk anak-anak. Susah untuk dia memahami buku gede. Jadi butuh format khusus untuk anak-anak yang masuk dunia mereka, gampang mereka pahami, gampang dicerna oleh mereka. Jadi bukunya ini memang disajikan dengan menarik, seperti contoh seperti ini kan, warna-warni, bahasanya sederhana. Dengan ini yang jilid 1, kemudian yang jilid 2 pun sama, semua disajikan dengan full color, ya, dengan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia anak, bahasa sederhana. Begitu pula yang jilid 4, nah ini yang terbaru nih. Ini yang paling terbaru nih. Begitu pula jilid 3, jilid 4 juga sama. Nah, ini jilid 4. Semua disajikan dengan full color, dengan kertas yang berkilau, bahasa yang sederhana, sehingga mereka insya Allah mudah paham mana yang halal dan mana yang haram. Nah, Ustadz, ini kan sudah ada 4 jilid nih saya lihat ya. Pertanyaan saya nih, kenapa kok harus dibikin berjilid-jilid? Kan kalau kita tahu kan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer kan 1 jilid tebal. Iya. Kok kenapa kok harus dibikin berjilid-jilid 1, 2, 3 dan sekarang ini jilid yang terbaru, jilid yang keempat. Terus apakah kita harus punya semua daripada jilid-jilid tersebut, Ustaz? Iya. Muamalat kontemporer yang induknya itu kan memang tebal. Iya, itu ibarat kayak ensiklopedi. Mau nyari buku muamalat, apa nih, saya ada bisnis ini, halal nggak sih? Buka aja buku yang itu. Iya. Ya kan? Tapi kalau dunia anak kan nggak bisa. Ini kan anak-anak, ya kan? Anak-anak itu kan harus disajikan satu demi satu, Ringkas, satu demi satu, satu demi satu. Karena kemampuan anak berpikir kan beda seperti orang dewasa. Nih, belum lagi penyajiannya harus menarik, belum lagi harus ada cerita, bahasanya. Kalau gede itu kan bahasa ilmiah. Ya, nah, jadi buku yang gede itu kita pecah-pecah. Oh, buku pertama mengangkat kasus yang ini, gitu. Oh, buku yang kedua kita angkat kasus yang berbeda lagi, kelanjutan dari yang ada di buku Indo. Yang ketiga, ini yang baru nih. Yang ketiga ini khusus kita angkat tentang korupsi. Yang keempat, kita angkat tentang suap menyuap. Jadi satu buku
satu kasus, satu buku lagi, kasus lagi yang kedua, buku ketiga, kasus lagi, buku keempat, kasus lagi. Ini supaya lebih sistematis juga Ustadz ya? Ya, sistematis, kemudian disajikan dengan tokoh, dengan cerita, Alur ya. alurnya, sehingga anak itu paham, mudah mengingatnya dengan baik, tahu hukumnya dia dengan baik. Nah ini Ustadz, untuk 2 jilid terbaru ini kan, Nih, yang ini. iya ini kan diangkat pada jilid yang ketiga bab korupsi, yang keempat suap menyuap saya lihat itu. Iya. Kok kenapa kok 2 perkara ini kok harus kemudian perlu untuk diangkat? Apakah anak-anak sudah saatnya mereka untuk mengetahui perkara-perkara tersebut? Iya, sebetulnya kemaksiatan, kesalahan, ya dalam jual beli khususnya, itu kan terpupuk dari kebiasaan di pasar, ya kan, kebiasaan di masyarakat. Nah, kebiasaan ini kan bukan pada orang dewasa saja, pada anak-anak kecil juga udah banyak terjadi. Contoh korupsi, itu sudah ada banyak terjadi pada anak-anak, ya kan? Iya. Anak dulu masih kecil, ya kan, suruh belanja sama umi kita dulu. Ini belanjain dulu zaman kecil 500 rupiah. Ada kembaliannya. Kembaliannya kita beli kue gorengan. Subhanallah ya. Makanya kan semoga Allah maafkan kita kan itu kecil. Beli ini kita sakuin tuh sisanya. Ya umi kita tahu, cuman kan nggak nanya gitu kan. Nah ini kan budaya-budaya korupsi seperti ini terdidik dari kecil. Tertanam di hati tanam mereka. Suap menyuap juga sama kan, budaya dari kecil sepertinya, gitu loh. Remeh seakan ya. Nah, guru murid sama gurunya ya mau ujian, kadang diajarin juga sih sama orang tuanya kan, gitu. Mau ujian, nih anterin kue sama bu gurumu, nah ini ngasih kue padahal mau ujian, ngasih apa gitu. Main bola atau apa sama temennya dikasih dulu. Itu sudah otomatis mempengaruhi nilai, itu bisa jadi ya? Pasti. Kan. Kalau di mahasiswa PDKT mas dosen sama mahasiswa ini, jadi budaya dari kecil anak ini terdidik. Bahaya memang. Makanya dari kecil dia pun harus tahu ini agar dia dewasa benar-benar sudah berjalan di atas hukum. Makanya perlu hal-hal seperti ini, bukan perlu lagi, harus dijadikan bacaan mereka. Daripada dia baca yang nggak benar, apalagi baca yang ini. Kita pengen anak kita jadi pengusaha sukses. Masa pengusaha sukses tidak tahu halal haram? Nah inilah bacaan-bacaan yang harus dikoleksi oleh mereka. Jadi 1 cerita berbeda, 2, 3, 4 yang memang keseharian dari mereka ini. Baik Ustaz, Hafidzakallah. Kira-kira nih, ada nggak pesan khusus yang ingin Ustadz sampaikan kepada ayah, bunda, dan sobat Pekit di rumah misalnya, terkait dengan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer khusus anak ini? Iya, ya bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ayah, bunda, dan adik-adik sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Ingat, kita semua ingin jadi pengusaha sukses, gitu kan? Kita pengen satu sisi pula ibadah kita, perbuatan kita pun diridhoi oleh Allah, hebat. Caranya gimana? Pelajari bagaimana kiat menjadi seorang pengusaha sukses dari dini. Dari dini kita harus biasakan, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau enggak, kita terjang aja, nanti daging yang numbuh, kan kalau gede, badan kita gede. Kalau kita gede, tumbuh besar, daging kita dari mana? Dari duit nyolong. Kemudian dari apa? Dari suap, dari terima korupsi, duitnya orang tua, sisanya kita kantongin. Nanti tumbuh daging dari tubuh kita. Dagingnya apa? Daging haram. Terus kita ingin menjadi anak yang hafal Quran. Mana bisa? Nggak bisa. Jadi ayo kita pelajari agar kita menjadi anak yang saleh dan salihah, kelak insya Allah menjadi pengusaha yang saleh dan salihah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan sobat Pekit,
Baru saja tadi kita berdialog, berdiskusi dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah tentang buku Harta Haram Muamalat Kontemporer khusus anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perisai Quran Kids, pelopor buku anak sesuai sunnah.